Hanya saya bilang, oke Tuhan, saya nggak bawa alkohol, saya nggak bawa anestesi, saya nggak bawa alat jahit. Tuhan terserah deh. Saya tidak punya apa-apa, ilmu saya ada di sini. Tapi bagaimana mengoperasikan itu ilmu, saya butuh instrumen. Nah, satu firman Tuhan, kita kembali ke situ. Yesaya 53 katakan, sakit penyakitku engkaulah yang tanggung. Oke Tuhan, sakitnya orang ini ketika aku tarik ini panahnya, ketika aku ikat ini, Tuhan tanggung sakitnya. Lebih daripada lidokain berapa persen. Lebih daripada morfin. Dan luar biasa itu terjadi. Firman Tuhan tuh gak bohong saudara. Tidak ada yang mengeluh ketika dijahit. Jahitnya jahit karung lagi. Kenapa? Benangnya bukan benang jahit di rumah sakit. Itu jala yang diambil dari jaring-jaring jala, direbus, disterilkan gitu. Ya ada senior saya, dokter di sini, Pak Simon. Itu kalau kondisi normal kita malpraktek, pasti saya dijebloskan di penjara. Tapi itulah emergensi, kita harus tolong nyawa orang. Yang penting berhenti perdarahannya, yang penting orang hidup dan puji Tuhan. Sampai sekarang tanpa antibiotik mereka masih hidup 24 orang. Siapa yang bikin? Bukan kita. Itu hikmat dari Tuhan. So segala kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Detik itu baru saya ngerti. Ternyata benar-benar firman berkuasa. Dulunya saya hafal. Saya marah kalau papa saya tidak boleh tidur tanpa hafal satu ayat. Ngapain kayak gini? Ternyata firman itu Tuhan berkata, berbahagialah engkau yang memenuhi tabung panahmu dengan panah-panah, dengan busur-busur. Itulah firman Tuhan. Ketika kita berhadapan sama musuh, firman itu keluar. Kalau kita penuhi hati kita sama firman, itu firman yang keluar. Kalau saudara penuhi hati saudara dengan kepahitan, kepahitan yang keluar. Kalau saudara penuhi hati saudara sama sampah, sampah yang keluar. Jadi apa yang saudara penuhi hari ini, Tuhan berkata kita harus penuh dengan kebenaran. Supaya yang keluar adalah kebenaran. Nah, di situ saya mulai mengerti, oh Tuhan ternyata bisa bekerja lebih daripada ilmu saya. Nah, saya mulai mau minta evakuasi dari Ambon. Kembali lagi firman itu, teriak di hati saya. Ketika waktu hari penghakiman Tuhan pisahkan kambing sama domba, terus Tuhan bilang, oh, waktu aku lapar kamu tidak kasih makan. Kapan saya lihat Yesus lapar kok gak kasih makan? Apa yang kamu lakukan pada orang yang hina, kamu lakukan sama saya. Waktu aku sakit kamu gak rawat. Waduh Tuhan, di hutan ini ada 3.000 orang ngungsi. Mereka lagi sakit, mereka lagi kepayahan, kok saya mau tinggalin ya. Udah, saya ngambil keputusan hari itu. Oke, saya akan merawat mereka. Mulailah saya nikmati. Saya sukacita merawat orang-orang yang sakit. Di hutan-hutan gak mandi, kita harus pasang kekuatan roh untuk tutup hidung kita, parfumnya macam-macam saudara. Nah itulah, di dalam hutan tuh ada yang kena batu ginjal, mau dioperasi apa saudara? Saya ingat satu firman Tuhan, ya Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firmannya, disembuhkannya mereka. Oh ternyata bisa sampaikan firman ke orang sembuh, mana mungkin Tuhan. Baca Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu masing-masing saling mengaku dosa, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kok teori aneh ini Tuhan. Harusnya kalau orang sakit, kamu datang ke dokter, kamu ambil resep obat, kamu minum obat supaya sembuh. That's my daily life. Tapi kok ada ayat-ayat gila hari ini kok Tuhan, hendaklah kamu masing-masing saling mengaku dosa, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ternyata ada penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh obat-obat. Hanya ketika kita saling mendoakan, kita saling minta ampun. Minta ampunnya enak sama Tuhan saudara. Mau 10 kali, 20 kali minta ampun sehari juga oke. Tapi Tuhan nuntut, saudara berurusan dengan si B, saling minta ampun. Itu yang kita susah bikin. Detik saya ngerti itu. Saya telepon papi saya, papi tolong doain saya. Saya sakit nih papi, saya gak sembuh nih papi. Setiap kali guru saya orang ngomong Sakeus, saya tersinggung. Setiap kali nonton film, sinetron, terus orang ada nyeletuk, itu orang PC. Ini orang semua ngomong sama kita ini. Saudara, tapi Tuhan tuh luar biasa. Dengan firman-Nya dia bisa nyembuhin kita. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Satu saat saya on the way trip dari pulau ke pulau bawa obat-obat. Kemudian sniper itu
nembakin kita, saudara. Itu lewat di atas kepala saya, srek. Kemudian orang di belakang saya, pak, jatuh. Sebagai dokter saya harus pegang nadinya, jantungnya. Tuhan malah bercanda ke saya, liatin tuh tingginya berapa. Saudara, tingginya lebih segini dari saya. Makanya Mazmur 139, coba kita bacain. Ini Mazmur saya paling sukai, kemanapun saya pergi saya harus ngomong ini. Karena ini titik balik pertobatan saya. Oke, ngomong tentang sukacita hari ini ya. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dulu kita boleh berkata, saya boleh berkata, Tuhan ajaib apa yang kau bikin. Tapi saya belum sampai di jiwaku benar-benar menyadarinya. Jiwa itu bicara tentang perasaan kita, pikiran kita, kemauan kita. Setiap kali saya lihat orang tinggi, saya bilang enak ya dia tinggi. Setiap sekali saya lihat orang mancung, enak ya dia mancung. Jiwa saya belum sadar, belum benar-benar menyadarinya. Baru setengah sadar, baru seperempat sadar, atau nggak tahu ya, 10% sadar. Pemazmur bilang jiwaku benar-benar menyadarinya. Bahwa apa? Kita ditenun sempurna. Saudara lihat, saya dari Toraja, nah mulai saya perkenalkan. Firman dulu, baru saya kenalin pelan-pelan diri saya. Saya dari Toraja, nah di Toraja itu ada paling terkenal ada tenunan tradisional. Jadi itu benang dimasukin satu sehelai benang supaya bisa jadi kain. Kalau dia mau tenun, yang tenunnya mau bikin bunga yang daunnya merah, bunganya hitam, ya terserah dia. Wong kain benang-benangnya dia, yang bikin-bikinannya dia. Waktu itu saya bilang iya ya. Kita komplain sama pencipta kita. Yang lurus rambutnya bilang kok enak ya keriting. Yang keriting enak ya lurus. Padahal Tuhan tuh tenun. Setiap sel kita, sebagai dokter saya bisa jelasin. Setiap sel kita itu ditenun Tuhan. Pigmen kita ditenun oleh Tuhan. Kata Alkitab, kalau saudara sepaham sama saya, percaya firman. Ditenun satu persatu sel kita. Gak ada yang salah. Sempurna kata Tuhan. Termasuk tinggi badan saya. Kalau saya tinggi segini lagi, saya tidak ada di sini hari ini. Oke, disitulah jiwa saya benar-benar menyadarinya. Saya telepon papa saya, papa tolong doain saya minta ampun, saya marah sama papa. Sudah 25 tahun, waktu saya umur 30 tahun. Hah? Papa dosa apa sama kamu? Papa nggak tahu. Saudara, betapa sakit hatinya kita. Kalau kita sakit hati sama seseorang dan orang itu nggak tahu bahwa kita sakit hati. Waduh, itu sakit hati yang berlipat ganda, saudara. Rugi. Udah jangan sakit hati deh. Rugi. Rugi, saudara. Papi saya itu nggak tahu. Papi saya lagi promo saya, anak saya yang excellent itu si Ata gitu loh. Nggak pernah susahin papi dalam diri saya, iya. Tapi lo nggak tahu aja pap, dulu gue dipegangin gini-gini. Gitu. Saya nggak bisa, saudara. Saya lihat orang jalan sama papinya di mall enak ya. Saya kalau tahun baruan, Natalan, ulang tahunan tuh dipeluk-peluk, gak rasa apa-apa tuh. Kenapa? Saya bikin benteng. Kalau kita diisi oleh kepahitan, 1000 kebaikannya, 1 kejelekannya, kita akan ikat kejelekannya. Tapi saya terinspirasi oleh seorang misionari yang ke Toraja dari Belanda. Dia pertama kali saya lihat driver perempuan. Itu tahun-tahun berapa ya? Tahun 75 gitu. Saya keren banget, perempuan kok bisa drive hardtop lagi. Nah, dia mah pensionari tapi ya jadi tersandung orang di jalanan. Karena kalau ya jalanannya kita aspalnya udah bolong-bolong ya. Kalau musim hujan penuh air. Dia bisa nabrakin aja terus kita ke sekolah. Lagi nyolong uang becak dari mama disuruh